Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Baiklah, pada minggu ke-6 ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai tertentu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan nilai-nilai tertentu. Jadi, nilai-nilai tertentu pada kepengarangan sastra Melayu Riau itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesan, yang kedua ada menyatakan sesuatu, yang ketiga ada beragam tafsir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama itu ada kesan. Jadi, memahami sastra pada umumnya ialah berkaitan dengan kesan seseorang setelah membaca karya sastra itu sendiri. Yang artinya, serapan karya sastra terhadap seseorang itu sifatnya pribadi. Jadi, kesan ini juga sifatnya pribadi. Contohnya saja begini. Misalnya, orang menyukai mantra karena adanya kesan atau sesuatu yang dia dapat dari mantra tersebut. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak menyukai mantra karena ia mendapatkan kesan yang buruk dari mantra tersebut. Dengan dasar semacam itu pula, berbagai kalangan menilai bahwa keberadaan sastra tergantung pada kesiapan seseorang menghadapi karya itu sendiri. Sebuah karya yang dinilai orang lain bermutu tinggi akan menjadi kecil apabila seseorang atau pembaca itu tidak memiliki pengalaman yang ditawarkan oleh karya tersebut. Contohnya saja, ada naskah yang berjudul Burung Tiung Sri Gading karya Hasan Yunus yang dinilai banyak orang memiliki mutu sastra yang tinggi. Nah, berarti di sini banyak orang yang memiliki kesan baik terhadap karya yang ditulis oleh Hasan Yunus ini. Sehubungan dengan kesan itu, tanggapan seseorang pembaca sebenarnya amat sulit diterangkan kepada orang lain agar orang tersebut dapat menerima kesannya. Contohnya saja, seseorang yang menyukai buah mempelam atau yang biasa kita sebut mangga tidak akan menguraikan bentuk kesukaannya itu pada orang lain. Kalau orang lain mau tahu bagaimana orang tadi itu menyukai mangga, maka orang tersebut harus mencicipi mangga itu sendiri. Inilah contoh singkat dari kesan kepengarangan sastra Melayu Riau. Jadi kesan itu hendaknya dirasakan dan diresapi oleh si pembaca karya sastra Melayu Riau agar kesan yang didapatnya itu tergantung pada dirinya, mau baik kesan baik maupun kesan buruk yang ia dapat. Jika pada bagian di bawah ini diterangkan tentang langkah-langkah memahami karya sastra Melayu Riau, hal itu bersifat sekedar kebiasaan umum ketika seseorang menghadapi karya. Artinya, panduan ini tidak mengikat, hanya memberi jalan bagi memudahkan kita berhadapan dengan karya sastra Melayu Riau. Adapun kebiasaan umum ketika orang berhadapan dengan karya sastra Melayu atau karya sastra lainnya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu membaca karya sastra Melayu Riau. Ketika seseorang ingin mendapatkan kesan atau manfaat dari karya sastra Melayu tersebut, hendaklah orang tersebut harus membaca karya sastra Melayu terlebih dahulu. Selanjutnya, mengenal sifat karya sastra Melayu tersebut, yakni sebagai ekspresi suatu persoalan yang sedang disampaikan, bukan dengan kenyataan objektif suatu persoalan atau menggunakan kiasan. Yang ketiga, mencari tahu latar belakang karya sebuah karya sastra Melayu Riau. Yang keempat, mencari tahu penanda budaya di kawasan lahirnya karya sastra Melayu Riau.
antara lain meliputi sejarahnya, bahasanya, dan sistem kemasyarakatannya. Selanjutnya, menarik kesimpulan dari apa yang dimaksudkan atau apa yang hendak diperkatakan oleh karya sastra sehingga dapat diperkirakan tema suatu karya sastra Melayu Riau. Yang terakhir ada sikap dalam karya sastra Melayu Riau itu terhadap tema yang dimunculkannya. Dan kalau nama penulis suatu karya dicantumkan, carilah biodatanya terlebih dahulu. Yang kedua ada menyatakan sesuatu. Jadi menyatakan sesuatu di sini contohnya saja seperti dalam alam mantra Melayu senantiasa dihubungkan dengan bomo atau yang biasa kita kenal disebut dengan dukun. Mereka menggunakannya untuk ikhtiar menaklukkan sesuatu seperti sebab menyembuhkan sakit gigi, masuk angin, dan lain-lain, dan penyakit yang lain-lainnya. Ucapan yang diucapkan bomo ini biasanya sama dengan perkataan seorang dokter pada pasiennya yang mengatakan tak apa-apa, insya Allah penyakit Anda akan segera sembuh. Tak mungkin pula seorang dokter mengatakan, wah penyakit Anda ini sangat parah, entah bisa sembuh atau tidak. Sama seperti mantra di sini ialah kata-kata yang mensugesti, yang kesannya itu dibuat berulang-ulang. Contohnya saja seperti ini: lupa engkau makan dan minum, bau lupa pada aku, lupa tidur, lupa baring, baru lupa pada aku, lupa kain, lupa baju, baru lupa pada aku. Itulah salah satu contoh mantra yang kata-katanya itu berulang-ulang, mensugesti pemikiran kita agar kita bisa lupa pada penyakit yang sedang kita rasakan tersebut. Dari keadaan itu pula yang menyebabkan orang mengatakan bahwa kata-kata memiliki semangat atau selalu disebut semangat kata-kata. Misalnya, seseorang itu tidak perlu melontarkan kata-kata untuk melarang seseorang, tetapi cukup dengan mata yang terbuka lebar. Ibaratnya, ketika kita melarang seseorang, kita hanya melontarkan mata kita agar yang maknanya itu kita melarang orang tersebut. Ada juga contohnya itu seperti jangan, yang apabila kita letakkan di meja makan, maknanya akan berbeda ketika kita meletakkan kata jangan di kamar mandi. Setidak-tidaknya kata tersebut harus ditelusuri berdasarkan tempat di mana kata tersebut ditempatkan. Baiklah, yang ketiga itu ada beragam tafsir. Seperti yang sudah disebutkan di atas, acap kali sebuah karya dikesani berdasarkan tingkat penerimaan pembacanya. Sebaliknya, harus juga dapat dimaklumi bahwa suatu karya sastra juga memiliki pengalaman sendiri dari suatu masa dan tempat tertentu. Bayangkanlah keadaan 100 tahun lalu dan sekarang, apalagi membandingkannya itu dengan masa yang lebih jauh. Ini semua mengeruhkan pandangan bahwa sesuatu karya itu memiliki beragam tafsir yang harus dipertimbangkan. Contohnya saja, syair Ikan Terubu. Si penulis syair Ikan Terubu ini menceritakan tentang kecantikan putri puyuh-puyuh. Ada beberapa penggalan syair yang berbunyi itu, pinggangnya ramping, dadanya bidang, apalah lagi lehernya jinjang, pipinya seperti pauh dilayang, siapa melihat berhati sayang. Dahinya bagai sehari bulan, sangatlah manis sembarang kelakuan, sangatlah elok memberi awan, patutlah asalnya badan. Jadi pernyataan ini, apakah mungkin ikan berperawakan demikian? Bukan perawakan semacam itu hanya diperuntukkan bagi manusia sebagaimana hal pandangan umumnya. Kalau yang dimaksudkan ialah manusia, mengapa pembuat syair tersebut tidak langsung menyebutkan manusia? Bukankah ia dapat menyebutkan misalnya si Fatimah pinggangnya yang ramping, dadanya bidang, apalagi lehernya jinjang, dan seterusnya. Jadi maksudnya mungkin saja bukan ikan dan bukan juga manusia. Lalu apa?
tentu sesuatu yang indah, sesuatu yang mempesona, menyenangkan, dan menguntungkan. Jadi, syair-syair ikan terubuk ini memberikan beragam tafsir kepada kita, yang judulnya itu menceritakan tentang ikan terubuk, tetapi isinya menceritakan tentang keindahan, sesuatu hal yang menyenangkan dan menguntungkan. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau banyak orang menafsirkan bahwa syair ikan terubuk ialah bagaimana suatu tempat hendak dikuasai atau dijajah, tetapi gagal dilaksanakan karena keteguhan Putri Puyuh-Puyuh mempertahankan haknya dengan menyatukan semua komponen. Orang diingatkan dengan berbagai perebutan pengaruh di kawasan ini seperti kawasan Melaka, Portugis atau Eropa, dan Aceh. Tidak mustahil kejadian ini ditafsirkan sebagai sesuatu yang kontekstual atau dengan kondisi sekarang. Misalnya, bagaimana Riau senantiasa menjadi incaran pemilik modal yang hanya mencari keuntungan ekonomi tanpa memikirkan sosial budaya tempat di sekitarnya. Baiklah, sekian materi pada minggu kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya mengingatkan untuk mempelajari modul dan mengerjakan soal di psikologi. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.